Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur, dan presiden. Sangat patut dipertanyakan. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong. Mari kita simak jejak digital kebohongan Jokowi saat jadi gubernur, dan kita sinkronkan dengan pernyataan pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak. Apakah ada relevansinya? Kumpulan video Jokowi berbohong. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. A few moments later. Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. PSMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. 2,000 years later. Gimana? Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Iya, tentu saja, dan saya sudah sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. One eternity later. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Saya tidak menemukan angka itu ada di Undang-Undang APBN. Yang saya temukan adalah cuma 206,96 triliun. Itu 134 triliun itu adalah subsidi energi. Di mana subsidi BBM cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Cuma 11 triliun. Sudah sangat terlalu besar. Yang besar adalah subsidi LPG. Yaitu sekitar 66 triliun. Dan subsidi listrik 55 triliun. Jadi BBM-nya sendiri cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Tidak ada 502 triliun. 502 triliun rupiah. Pembohongan publik. Transparanlah, jangan membodohi publik. Ya. Kebohongan itu bertubi-tubi adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur, dan presiden. Sangat patut dipertanyakan. Berarti selama ini apa kerjaan mereka? Ada, jelas ada pelanggaran hukum, yaitu memalsu dokumen publik. Itu dan bisa dipidana 15 tahun. Kayak itu dengan transparansi informasi publik. Apakah dia dipidana 15 tahun? Kita puas. Dipidana 15 tahun, apakah puas? Setelah itu apa yang kita dapat? Kenapa kita tidak berpikir Indonesia sudah baguslah dibangun oleh Pak Jokowi. Di Sumatera ada tol, di Jakarta, di Kalimantan, di Papua gitu. Sudah dibangun tol. Ya memang karena kita menginginkan seperti itu. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong. Mengatakan, apa sih keluhan Jakarta? Susah napas, banjir dan macet, kan gitu kan? Bisa mengatasi banjir dan macet. Kalau dia jadi gubernur DKI, kan itu dulu janjinya. Terus ada mobil SMK. Ternyata bukan mobil SMK. Ternyata mobilnya Pak Rudi. Dari bengkel resmi. Tapi dibuat ini seolah-olah mobil SMK, kan begitu kan? Nah kalian yang memilih dia. Sudah sukses gubernur, sukses juga jadi presiden 2 kali. Jadi presiden 2 kali, tidak ada juga mobil SMK, tidak ada juga mengatasi banjir, tidak ada juga mengatasi macet. Kemudian dibawa ke Kalimantan Tengah. Dibikinlah 9 nawacita Soekarno. Tahu-tahu berpindah ke Kalimantan Timur. Kalian juga pilih dia lagi. Tapi walaupun kalian ikut pemilu, saya kan walaupun tidak ikut pemilu, saya mengatakan, ya itu yang dipilih orang itu, ya itulah presiden kita. Itu presiden saya. Walaupun kalian yang milih. Terus terang saya nggak ikut milih tuh.
Tapi yang dipilih kalian itu akhirnya yang terbaik. Begitu loh, karena itu konsep pemilu. Mayoritas adalah suara rakyat, kan gitu kan. Karena kalian memilih dan dia menang, ya itulah presiden kita. Itu bisa dikatakan karena sudah lama, bisa juga lupa gitu. Bisa menjadi penyebar informasi palsu. Apalagi mengatakan dosen pembimbingnya si Pak Kasmujo ya. Tapi Pak Kasmujo tidak ada dalam perkuliahan atau, tapi skripsi bukan skripsi yang ditunjukkan, tapi tesis. Kapan dia? Ini ada video pendek Jokowi 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara reuni emas Fakultas Kehutanan 1993-2013 di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai alumni UGM saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi bercerita seolah-olah dia merupakan anggota Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci yang terletak di 3 perbatasan provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Marilah kita simak bersama pernyataan-pernyataan Jokowi di acara reuni emas tersebut yang kocak dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Di sini kita akan dengarkan Jokowi bercerita tentang ekspedisinya ke Gunung Kerinci. Karena keterbatasan duit dari Jakarta, mereka naik bis ke Padang. Kenapa tidak ke Jambi yang lebih dekat? Padahal jarak Padang ke Jambi ada selisih sekitar 600 km. Dan anehnya, setelah sampai Padang, rombongan Jokowi balik ke Sungai Penuh yang merupakan ibu kota Kerinci yang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang, Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18, kurang 2 aja. Nah lo, salah lagi. Jokowi tidak tahu jumlah tepat rombongannya. Berapa 16 orang naik. Yang kesana itu biasanya besar-besar semuanya. Saya paling kurus, paling kecil. Tapi yang sampai di atas, tanya teman-teman saya, yang sampai di atas pertama kali itu Jokowi. Saya dulu lebih dulu saya sekarang. Ini kontaknya. Saya nggak punya gambar dulu, saya sama sekarang ya. Ternyata hari ini Anda saya mendapatkan gambarnya di sini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih dan kesempatan. Pengacara kondang Bang Kamarudin Simanjuntak angkat bicara tentang kebohongan Jokowi. Jadi menurut Bang Kamarudin Simanjuntak, kebohongan Jokowi ini semenjak dari menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nah itu menurut Bang Kamarudin Simanjuntak. Nah, kita sudah menonton cuplikan video. Tentunya ini sangat menarik sekali cuplikan videonya ya kawan-kawan ya. Karena di cuplikan video tersebut juga ada saat Jokowi ini mengeluarkan statement ya. Jadi ada beberapa statement-statement yang dirangkum oleh netizen itu bahwa Jokowi telah berbohong ya. Di situ udah banyak sekali kebohongan-kebohongan Pak Jokowi itu dirangkum dan ternyata dijadikan satu videonya ada beberapa cuplikan video ya. Jadi Bang Kamarudin juga statementnya itu ada korelasinya dengan hal tersebut ya. Jadi tidak asal bicara. Jejak digital ini memang sangatlah kejam ya. Ada saja jejak digital yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini sering berbohong ya. Tentunya banyak sekali teman-teman ya. Kita semua tahu ada beberapa kebohongan-kebohongan Pak Jokowi dari mobil SMK. Dan banyak sekali tentunya ya kalau kita mau bercerita tentang kebohongan-kebohongan Pak Jokowi. Netizen menilai Jokowi juga saat ada reuni ya di UGM juga ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi, katanya seperti itu. Akan tetapi saya sendiri tidak tahu ya, saya pribadi tidak tahu itu sebenarnya bohong atau tidak bahwa reuni-reunian itu terjadi, bahwa reuni itu sudah direncanakan, katanya seperti itu. Dengan dikait-kaitkan itu adalah terkait ijazah ya. Ya, ini kaitannya dengan ijazah. Jadi
kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu itu dikait-kaitkan dengan reoni-reoni yang tadi juga kita simak videonya bersama ya. Dan tentunya tentang polemik Pak Jokowi ini tidak akan berhenti-berhentinya ya. Mau sampai kapanpun juga tidak akan berhenti ya. Jika memang kayak Gibran juga tetap menjabat, ini tidak akan berhenti karena ini mungkin lawan politik Pak Jokowi. Karena kita semua tahu lawan politik Pak Jokowi ini, dan masyarakat juga memang banyak sekali yang menghendaki atau yang mengharapkan agar Gibran ini tidak menjadi wakil presiden, kan seperti itu ya. Karena Gibran terpilih dan maju menjadi wakil presiden, bisa lolos itu kita semua tahu ya. Ada otak-atik undang-undang ya di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran, sehingga Gibran juga dijuluki anak haram konstitusi, kan seperti itu ya. Lawan politik Pak Jokowi tentunya memang mempermasalahkan hal ini karena kita semua tahu ya, dari beberapa pihak ya sangat mengecam Gibran Rakabuming Raka ini dan untuk dicopot dari wapresnya atau segera dilengserkan dari wapresnya ya. Karena kita semua tahu dinasti politik Jokowi ini, kita semua merasakan dinastinya. Dan hingga saat ini seakan-akan Jokowi juga ingin berkuasa ya. Masih ada rasa-rasa, dan politik ini sangat terasa sekali bahwa Jokowi ini masih ingin saja menguasai dan ingin berkuasa. Walaupun Jokowi ini sebenarnya sudah selesai menjabat sebagai presiden, ini sudah selesai sebenarnya. Akan tetapi kita tahu ya, cawe-cawe Jokowi ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibantah ya. Cawe-cawe Jokowi mengenai politik Gibran saat menjabat wapres atau mencalonkan diri sebagai wapres, maju sebagai wapres, ini politik Pak Jokowi ini ada cawe-cawenya ya. Kita semua tahu dan tidak usah dijelaskan di sini juga, kita semua tahu bagaimana cawe-cawe Pak Jokowi. Sebenarnya hal ini menjadi sebuah sebab masyarakat, bergejolaknya masyarakat membahas hal ini, dan tentunya masyarakat tidak menghendaki hal ini terjadi ya. Jika konstitusi atau politik kita seperti ini tentunya kan tidak baik ya. Jadi seperti Gibran ya menjadi wakil presiden, ternyata ada dinasti-dinasti politik. Kita semua merasakan hal itu ya. Jadi politik ini tidak baik tentunya jika ada dinasti politik. Karena ya anaknya jadi wapres itu memang sah-sah saja anaknya jadi wapres, akan tetapi tidak mungkin Gibran ini menjadi wapres tanpa ada cawe-cawe Jokowi. Tentunya seperti itu. Karena memang kenapa Jokowi masih membantu Gibran atau masih menyupport Gibran ya, tentunya ingin maju di Pilpres 29 ya, 2029 tentunya seperti itu. Polemik tentang Jokowi ini tidak akan selesai sampai kapanpun ya, dari mengenai isu tentang ijazah, mengenai tentang isu dugaan-dugaan korupsi, mengenai tentang isu-isu skandal-skandal lainnya yang tentunya masih banyak yang sering diperdebatkan oleh masyarakat ya, dan para praktisi hukum, para senior-senior, para pakar-pakar politik dan ahli hukum dan ahli hukum tata negara pun ikut angkat bicara tentang hal ini, dan para politisi ikut bicara, sehingga saat ini pun dengan isu ijazah pun ini juga menjadi sebuah isu-isu politik yang saat ini juga kita semua tahu ya. Setelah isu ijazah ini meledak dan Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, malah banyak sekali dari beberapa pihak atau beberapa pakar, beberapa ahli hukum dan beberapa ahli-ahli yang tentu ini sangat luar biasa, pakar politik, pakar hukum pidana, itu pun banyak sekali yang mendukung Roy Suryo. Dan di belakang Roy Suryo ini memang tentunya tidak mungkin Roy Suryo sendirian, karena kita semua tahu kekuatan Roy Suryo ini semakin kuat sekali karena dari dukungan banyak pihak ya. Banyak pihak ini mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini semakin kuat, semakin maju, semakin berani untuk mengungkap
tentang isu-isu ijazah ini. Ya, sampai selesai, sampai tuntas, mereka pun tetap konsisten dengan pendiriannya dan mereka tetap mengatakan bahwa ijazah Jokowi 99% palsu. Ini menurut Roy Suryo dan kawan-kawan. Tentunya ini perjuangan yang sangat luar biasa jika memang benar ijazah Jokowi ini palsu, dan semuanya terbongkar tentunya dengan melalui jalan hal ini, dari korupsi dan lain-lain, dari manipulasi dan kebohongan yang tadi juga sudah disinggung oleh Kamarudin